Saya sih tidak percaya ya, tapi saya menghargai kepercayaan dari teman-teman kita yang memang percaya ada reinkarnasi. Kalau itu walahu alam, karena jujur apa yang belum terjadi sama diri aku sendiri dan apa yang belum pernah aku alamin itu menjadi hal yang masih ajaib buat aku. Bisa terjadi atau enggak, ya itu tergantung pemahaman orang itu tersebut. Sebenarnya saya tidak percaya sama reinkarnasi. Kalau udah meninggal, untuk saya sama istri sama agama kita percaya udah meninggal ke surga. Reinkarnasi menurut Buddha adalah satu jiwa terlahir kembali di dalam tubuh yang lain. Beberapa orang bahkan percaya bahwa apa yang dilakukan manusia selama hidupnya akan berpengaruh pada kehidupan reinkarnasinya di masa depan. Sebagai bentuk gambaran, jika semasa hidupnya seseorang memiliki perilaku yang baik, maka ada kemungkinan ia akan mengalami reinkarnasi menjadi manusia sebagai bentuk hadiah. Namun sebaliknya, bagi orang yang bertindak buruk semasa hidupnya, ada kemungkinan ia akan hidup kembali dalam wujud hewan atau tanaman sebagai bentuk hukuman. Benarkah demikian? Nah, yang harus kita pahami pertama adalah ini bukan merupakan suatu hukuman, ya. Jadi it's law tuh hukum tapi bukan hukuman kan. Jadi sebagai contohnya hukum alam, hukum aksi reaksi. Jadi yang tadi dikatakan oleh Mbak Nadia itu sebetulnya bukan hukuman karena dulu kita jahat ya, terus udah gitu di kehidupan ini kita sial, lalu kehidupan sebelumnya kita melakukan kebaikan, di kehidupan ini baik. Jadi bukan hukuman dan hadiah, tetapi konsekuensi alami dari setiap tindakan yang kita lakukan, seperti yang dikatakan oleh Newton. Ya, hukum fisika kan seperti itu. Ada aksi, ada reaksi. Jadi aksi selalu menimbulkan reaksi yang setimpal. Contohnya kita kalau main bumerang, kan kalau bumerang kita lempar dengan kekuatan tertentu, dia pun akan baliknya dengan kekuatan yang sama. Jadi kira-kira seperti itulah pemahaman karma atau reinkarnasi. Jadi tidak ada plus minus, semuanya harus ditanggung sendiri sesuai dengan tindak laku atau aksi yang kita lakukan, kita akan mendapatkan reaksi yang setimpal. Tak hanya tentang karma dan terlahir kembali, secara mengejutkan kisah reinkarnasi bahkan dipercaya oleh beberapa selebritis tanah air yang mengaku ingat pada masa lalunya, namun dengan tubuh dan kehidupan berbeda. Siapa saja mereka? Waktu itu nonton filmnya judulnya Unbroken. Kalau misalnya Gading pernah nonton, yang menyutradarainya itu Angelina Jolie. Ada scene, ada adegan di dalam pesawat bomber aircraft. Pada saat adegan itu aku mencium aroma kayak baunya kayak gini, kayak gue tahu dalam pesawat itu. Baunya familiar, something familiar tentang ini gitu. Kalau misalnya ditarik mundur lagi, dari kecil itu aku entah kenapa ada sesuatu sama Amerika. Aku ngeliat bendera Amerika tuh kayak I belong there. Rasanya ya. Terus aku nonton film Heart and Soul, ada Robert Downey Jr. nyanyi American National Anthem. Sekali dengar aku apa? Belajar dari mana? Ya kan? Nah itu maksudnya itu beberapa yang relate sama Sarah gitu. Dan aku takut terbang. Oke. Entah kenapa, aku amit-amit nggak pernah ada. Tapi kalau terbang ya ada rasa parno di situ ya. Anxiety yang bener-bener nggak tenang ya. Orang ke Amerika aja gue nggak tidur. Semenjak nonton film si Unbroken ini, ada nama yang terus datang. Namanya John Riley. John di tengahnya ada huruf aku nggak bisa lihat apa. Riley, John Riley. Co-pilot apa pilot? Gue pilot. Kayak aku ngerasa gue pilot, ada apa namanya, ada aku ngeliat di kayak cockpit. Terus aku ada entah buku tapi aku pegang rosario. Nah si rosario aku taruh
aku taruh di sebelah sini apa sebelah sini sih, aku ingatnya gini gitu. Aku ngeliatnya aku naruh di sini, itu yang aku ingat. Tapi John, ini apa ya gitu ya, ini apa ya. Terus aku kayak duduk kayak mungkin nggak ya gitu ya, mungkin nggak sih. Terus akhirnya aku bicara sama teman aku Bill, dia polisi di New York, dan dia adalah yang ngasih aku klien-klien ini yang bersih orang. Bill, gue dapat memori ini nih aneh nih, gue tapi dapat nama gitu. Kan kalau di sana bisa cari ya apa data di sana tuh paling lengkap. Terus aku bilang oke, US Army udah pasti, cariin John Riley tahun 42 atau 43. John Riley, pilot bomber aircraft, pokoknya dia nyetirnya si pesawat itu. Dicari sama dia ada beneran John C. Riley, bomber aircraft, meninggalnya emergency landing. Tak hanya Sarah, Demian Aditya sang suami kini juga sudah mengetahui kehidupannya di masa lalu. Berkat bantuan istri tercinta, Demian akhirnya menyadari bahwa reinkarnasinya memiliki kaitan yang begitu kuat dengan tato di lengannya. Si Sarah selalu bilang sama gue, katanya gini, kamu tuh kayaknya dulunya tuh apa ya, Jepang ya, kayak apa? Pernah di Jepang. Tuh makanya tatonya ada Jepang gitu. Itu akhirnya make sense semuanya. Ini gue sebelum gue tato ini, sebelum akhirnya salah ceritain sebelumnya tuh. Terus gue mikir, memang kalau Sarah kan Amerika banget. Nah kalau gue tuh Jepang banget. Gue tuh selalu dibeliin sama bokap gue katana. Sama oh iya benar, katana sama kayak adek gue benar. Yang plastik kan. Nah itu gue selalu minta beliin, dan kemana-mana gue selalu bawa. Siapa yang rusak, minta terus sama bokap. Gue mau mainan yang itu. Nah terus tiba-tiba semakin gede gue tuh nggak tahu kenapa seneng banget dengan negara Jepang. Akhirnya nggak sengaja apapun yang berhubungan sama Jepang, tato gue itu adalah Jepang. Iya benar tuh, iya benar tuh. Betul, warrior kan? Iya. Tuh, samurai. Ternyata gue adalah ini dulunya katanya Sarah. Jadi tuh lu pernah nonton filmnya nggak sih, Last Samurai? Last Samurai nonton. Kayak One of the best film. Masa-masa itu hidup di situ juga. Serupa dengan Sarah Wijayanto, Citra Prima yang juga memiliki kemampuan indigo pun percaya bahwa dirinya merupakan reinkarnasi dari sosok wanita Itali yang hidup di abad 18. Menariknya, putra pertamanya Dante merupakan teman di masa lalunya. Tak hanya Dante, Dan sang putra kedua ternyata juga memiliki ikatan kuat dengannya di masa lalu. Lewat kemampuan istimewanya, Dancy percaya merupakan adik Citra yang telah meninggal, lalu bereinkarnasi menjadi buah hatinya. Artis selanjutnya yang percaya akan reinkarnasi adalah Gading Martin. Dalam video yang sama dengan Sarah dan Demian, ayah Gempita Nora Martin itu mulai mencoba menyusun puzzle kehidupannya di masa lampau. Dan tanpa ia sadari, kehidupannya di masa lalu berkaitan dengan negara yang selalu menjadi tujuannya untuk berlibur. Gue tuh pasti, kota pertama pasti London dulu gitu. Katanya dulu gue orang terdekatnya King Arthur, satu meja bareng dia gitu. Jadi gue lagi nanti mencari-cari tahu. Seru sih, seru. Ini juga. Iya. Ini lagi lihat nih, dia pasti tuh kan, dia stres loh kalau temenan sama Sarah. Dia tiba-tiba terhenti sedetik dan dia sudah membuang sejam di dunia lainnya dia. Nih, Gading harus suatu nanti kalau udah ini ke Yerusalem pernah kan? Belum pernah malah. You have to go. Itu menarik sekali, tapi itu tidak terjadi seperti itu ya. Itu kemiripan itu kan bisa terjadi, entah nanti ada darah yang apa istilahnya turun temurun, entah dari silsilah yang mana, yang DNA-nya berserupa atau apa. Tapi biasanya tidak seperti itu, karena yang kembali lagi yang bereinkarnasi bukanlah fisik, yang bereinkarnasi adalah si energi pikiran dan perasaan tersebut. Nah, jadi kalau time traveler tidak termasuk yang seperti dijelaskan di artikel tersebut, tidak termasuk dalam teori reinkarnasi tersebut. Yang reinkarnasi itu sendiri sebetulnya adalah energi pikiran dan perasaan atau yang disebut dengan soul, itulah yang lahir. Jadi itulah reinkarnasi. Bagaimana kita melihat suatu kehidupan dalam bentuk suatu siklus. Seperti itu. Jadi kayak recycling. Kalau kita melihat barang-barang kan sampah aja bisa di-recycle kan? Ya. Segala sesuatu di alam ini bisa di-recycle. Ya boleh dilihat dari segi seperti itu juga. Reinkarnasi itu kira-kira seperti itu. Kembali lagi,
energi, dan energi itu tidak pernah mati, dia hanya berubah bentuk. Reinkarnasi tak hanya terjadi pada selebritis tanah air. Artis-artis kenamaan Hollywood pun ada yang dipercaya merupakan hasil reinkarnasi masa lampau lantaran banyak kemiripan. Salah satunya adalah dari wajah yang Mbak Pinang dibelah dua. Siapa saja mereka? Nama pertama adalah Leonardo DiCaprio. Aktor asal Amerika Serikat ini dipercaya merupakan reinkarnasi dari seorang gadis bernama Judy Zipper yang hidup 60 tahun silam. Bukan tanpa alasan, wajah keduanya terbilang sangat mirip jika dibandingkan. Tak hanya Leonardo DiCaprio, aktor tampan yang berperan sebagai Edward Cullen, Robert Pattinson, juga dipercaya merupakan reinkarnasi dari sosok seorang pria yang tak diketahui namanya. Seperti halnya Leo, kemiripan wajah Robert dengan pria yang hidup ratusan tahun lalu ini memang sulit dibedakan bila disandingkan. Alhasil melihat kemiripan keduanya, banyak yang menduga bahwa Robert bukanlah hasil reinkarnasi, melainkan benar-benar seorang vampir. Berikutnya adalah John Travolta. Bila melihat foto ini, mungkin pemirsa akan menganggap bahwa sosok yang ada merupakan satu orang yang sama, lantaran bentuk wajah hingga rambutnya tak berbeda. Namun nyatanya foto sebelah kiri adalah John Travolta, sedangkan yang di kanan adalah seorang pria yang tak diketahui namanya dan diperkirakan hidup 160 tahunan lalu. Alhasil banyak yang percaya bahwa sosok pria tersebut kembali hidup dengan tubuh yang berbeda sebagai John Travolta. Aktor utama film Rambo, Sylvester Stallone, juga dipercaya merupakan reinkarnasi dari pria yang hidup berabad-abad lalu. Hal ini disadari setelah ditemukannya sebuah lukisan pria yang sangat mirip dengannya. Perhatikan saja bagian mata, hidung, bibir, dagu, hingga poninya. Seperti tak ada bedanya, pemirsa. Bagi penggemar Game of Thrones, pasti sudah tak asing lagi dengan Peter Dinklage. Setelah melihat foto berikut, banyak yang percaya bila Peter merupakan reinkarnasi dari seorang pria yang berada di lukisan. Menariknya, tak hanya parasnya yang serupa, bahkan postur tubuhnya juga sama persis dengan pria yang diperkirakan hidup di tahun 1645 tersebut. Nama selebritis Hollywood terakhir yang diduga bereinkarnasi adalah Keanu Reeves. Banyak gosip beredar mengenai aktor tampan satu ini. Bahkan netizen meyakini bahwa dia adalah seorang vampir atau manusia yang telah reinkarnasi dari seniman asal Perancis bernama Louis Maurice Boutet de Monvel. Pasalnya Keanu dengan seniman yang meninggal secara misterius pada tahun 1913 itu memiliki ciri-ciri fisik yang sama.